Jumpa lagi di channel Betani Jakarta. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini telah bersama dengan kita Bapak Pendeta Iku Hidayat. Terima kasih Pak buat waktu dan tempatnya. Puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik, yaitu ramalan dan nubuatan. Apa perbedaan ramalan dan nubuatan? Nah, ramalan itu bagaimana cara bekerjanya? Dan apa dampak ketika orang ingin datang ke paranormal atau ke dukun untuk diramal? Apa dampaknya buat orang yang meminta? Nah, bagaimana dengan nubuatan? Apa gunanya untuk orang yang telah mengenal Yesus? Nah, sebelum kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dan lebih lanjut, mari kita berdoa. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan saat ini kami boleh ada bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu dan hamba-Mu yang dipakai untuk menjelaskan tentang hal-hal yang mereka belum tahu. Biar Tuhan pakai roh jiwa tubuhku, pikiran hatiku, dan seluruh indera jasmani hamba-Mu. Biar yang keluar dari lidah hamba-Mu adalah urapan roh-Mu yang kudus. Yesus, ambil alih kebaktian ini. Lindungi kami, pagari dan bentengin kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, baik Pak, tolong dijelaskan dahulu apa itu ramalan dan bagaimana cara bekerjanya dan apa akibatnya. Nah, baik Pak, itu dulu Pak. Nanti. Puji Tuhan. Iya saudara, memang banyak orang yang tidak tahu hari depannya bagaimana. Kenapa mereka hidup dalam kesulitan, kenapa rumah tangganya berantakan, ya, kenapa mau jual rumah juga susah. Mereka bertanya-tanya kepada orang-orang yang beramal nasib. Sebenarnya beramal nasib itu saudaraku, dari dulu, dari zaman 5000 tahun yang lalu udah ada, ya dari perdewaan, dari bagaimana, ya kalau kita lihat di film-film juga begitu peramalan nasib dari berapa ribu tahun yang lalu, zaman kuno itu kebanyakan peramalan nasib itu datangnya dari Chinese, ya dari orang-orang Tionghoa itu peramalan nasibnya. Sebab begini saudara, peramalan nasib memakai perhitungan. Ya orang dihitung dulu, kalau lihat nih lahir tanggal berapa, jam berapa, dihitung. Sebab setahun ada 365 hari, dan setahun ada 12 bulan, satu bulan ada 30 hari, paling banyak 31, ya. Dan satu bulan itu ada 4 minggu, ya. Satu minggu itu ada 7 hari. Satu hari itu 24 jam. Nah itulah dilihat dari kelahiran orang dan juga nasib dari seseorang sudah dibikin, diatur sedemikian rupa. Jadi dituliskan semua tanggal-tanggalnya, semua ada perhitungannya. Saudara, itu adalah buatan manusia, bukan dari Tuhan. Di dalam Kristus tidak ada peramalan nasib. Tadi dikatakan ada yang ada nubuatan. Ya, nubuatan Pak. Nah, perbedaan kalau peramalan nasib tadi sudah dilihat jodohnya. Kalau orang Tionghoa dilihat sionya apa, ya apa kambing kawin sama tikus, apa tikus juga kawin sama ayam. Nah ini semua rekayasa perhitungannya, ya supaya mereka itu mempunyai suatu kerukunan katanya, supaya mereka hidupnya beruntung, ya itu hitungan dari orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Sejak dari dulu mereka itu nasibnya kapan dia bisa menjadi kaya. Nah kadang-kadang hal lamaran seperti itu bisa membuat suatu kenyataan. Karena apa yang mereka percaya, apa yang mereka ikuti, disuruhnya dalam peramalan nasib itu apa? Kalau dalam bahasa Mandarin 8 huruf Pak itu 8 huruf. Sebab
Pernah ada sepasang suami istri datang kepada saya. Dia ada pelanggaran nasib. Ya, dia katanya di bulan September dia akan meninggal. Dia tanya pelamar nasib yang lain berdasarkan surat pelamaran nasib itu. Nah, begitu dia tanya, pelamar nasib yang lain bilang, betul, bahwa ini menurut lahir kamu tanggalnya berapa, bulan berapa, tahun berapa, kamu akan mati di bulan September itu. Ini terjadi 10 tahun yang lalu, saudaraku. Ya, kira-kira. Lantas dia tanya saya, ini betul apa tidak? Saya kan dulu belajar nasib. Itu saya tahu itu nggak benar. Ya, itu bikinan orang. Ya, saya tanya guru saya sendiri juga bingung. Berdasarkan itu yang dia baca, yang dia ini bingung sendiri. Jadi saya bilang, betul Bu. Saya harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya bilang, betul Bapak Ibu. Ini Bapak akan meninggal pada bulan September. Wah, mereka kebingungan. Jadi bagaimana Pak? Bapak bisa adakan solusinya? Ada penangkalnya Bu. Penangkal? Iya. Bapak pendeta bisa kasih penangkal? Bisa. Saya jamin. Ya. Kenapa? Bagaimana penangkalnya Pak? Ibu, Bapak ini benar. Kalau penangkalnya ini salah, biar saya yang mati. Wah, orang begitu kan mau. Betul. Biar kasih duit berapa saja. Betul. Mau saya jangan mati. Soalnya seorang pengusaha besar. Saya bilang nggak usah bayar Bu kalau sama pendeta. Nah, saya kasih tahu Ibu, supaya Ibu nggak mati, Ibu bisa nggak terima Yesus? Terima Yesus? Pasti nggak mati? Pasti Bu. Cuman saya tahu itu salah, tapi saya mau bilang dia salah. Saya bilang bener, gitu. Nah, udah begitu, udah mau, bener Ibu mau. Kalau Ibu mau, sekarang Ibu bisa ikuti saya. Gimana? Saya harus vegetarians atau saya harus berpuasa? Bagaimana? Berapa lama? Enggak Bu, sekarang aja sini. Ya, dia datang ke meja kantor saya. Sekarang aja ikutin saya. Ikutin Bapak, iya. Iya. Kalau bulan September, kalau ada datang bahaya mati, saya yang mati aja, saya bilang. Saya talangin. Wah, ada yang nalangin. Mau mati kalau ditalangin. Waduh, ini orang rasanya. Ya deh Pak, saya mau. Benar Ibu mau, tulus. Bapak izinkan, Ibu izinkan Bapak terima Yesus. Boleh, kami dua-duanya terima Yesus. Oke, ikutin saya ajar bahwa dalam surga dalam nama Yesus. Hari ini dengan hati yang tulus, saya mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu saya minta doa. Dengan hati saya percaya, dengan mulut saya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah mengaku Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya dan tinggal di hati saya. Udah. Nah, saya ikutin apa yang saya ngomong seperti itu. Lantas saya doakan, tumpang tangan di atas kepalanya, tumpang tangan segala roh-roh, kuasa-kuasa kegelapan, roh perangan nasib, engkau tidak punya lagi kuasa atas kedua orang ini. Namanya udah lupa saya juga. Nah, setelah itu sudah, ya bener Pak, nih saya nggak apa-apa. Ibu lihat aja, 2 bulan lagi kan bulan September. Iya. Nah, dia pulang, dia sepertinya bersuka cita. Sampai di bulan September nggak mati, Oktober nggak mati, ya. September sampai Desember, Januari dia buka persekutuan doa. Dia percaya Yesus. Jadi itu sebenarnya bikinan manusia. Peramalan nasib bikinan manusia. Ya, kalau Allah punya rancangan hidup, kenapa itu nggak mau diikuti, saudara? Karena mereka nggak tahu. Maka saya bilang, saya bertalangin, saya mati, bukan Bapak yang mati, sama Ibu. Ya, jadi kita harus cerdik seperti ular. Akhirnya dia jadi menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, itu yang membawa satu kehidupan yang mereka rekayasa. Jadi saya tahu. Jadi saya nggak bilang betul, saya nggak tahu dah. Cari aja yang lain, enggak.
Waktu saya pelajari, saya juga nggak percaya, guru saya juga nggak percaya. Ini bener nggak sih nih? Ini bikinan orang, bukunya ada, semuanya ada. Dia juga kebingungan. Nah, beda dengan nubuat. Ya, Pak, tunggu sebentar Pak. Sebelum kita lanjut ke nubuatan, tadi saya ada mau nanya Pak. Ramalan itu kan sama juga, ada yang zodiak, ada yang dari mungkin Chinese itu apa, sio-sio gitu ya. Dia meramalkan bahwa sio ini sifatnya ini gitu kan. Itu kan sepertinya ada juga banyak orang juga meyakini kok ini mirip gitu, sama seperti saya kejadiannya, masalah keuangan, percintaan, masa depan, banyak hal lah dalam hal itu. Nah, yang saya mau tanyain ini Pak, apa benar Pak itu suatu hal yang pasti gitu, ketika yang tadi Bapak ceritain ada pengusaha yang datang ke salah satu paranormal dan dibilang kamu akan mati bulan September, tiba-tiba nanya ke paranormal kedua sama hal yang sama, itu seperti kan seperti tepat gitu loh. Antara kalau kita ke dokter ngomongnya sama ini, kamu akan meninggal kurang lebih 14 hari, ke B sama. Nah, seperti kan ramalannya seperti pasti gitu Pak. Nah, gimana Pak pandangan Bapak? Kalau tadi juga kaitkan dengan dokter, beda lagi. Oh, beda ya? Dokter adalah sains, ilmu yang dia pelajari, dan obat-obatan yang dia pakai. Juga ini juga kalau sakit kanker ya mati juga kebanyakan. Kanker udah nguras duitnya, jual mobil, jual rumah, orangnya mati juga. Ya, kalau ramalan nasib nggak begitu, nggak jual rumah, jual mobil, jual apa. Ya, nah soal mati hidupnya, dia tergantung. Pertanyaan itu, ada orang calon pasang suami istri yang calon suaminya umur 26, ya istrinya umur 23. Nah, dia orang tuanya bilang nggak boleh kawin karena nggak cocok. Nah, ya sionya nggak cocok. Kalau dia menikah, ya dia bisa membuat suaminya meninggal dunia dan juga mamanya meninggal dunia. Jadi nggak boleh kawin, nggak boleh, berdua mesti pisah. Dia datang ke saya, Pak Pendeta dulu kan belajar kebatinan, ada peramaran nasib juga, iya. Ini betul nggak? Nggak cocok katanya. Yang nggak cocok kan mereka hitung dari sio apa. Terus saya tanya, kamu sio apa? Saya si babi. Nah itu. Pasanganmu yang perempuan itu dia kambing. Bapaknya apa? Bapaknya kebo. Kok ada binatang semua, ada kebo, ada kambing, ya. Terus kamu apa? Saya anjing. Wah, jadi semua dipakai gambaran binatang, saudara. Binatang tidak banyak masa depan, nggak ada. Saya paling tidak mau kalau ada orang tanya. Saya orang Tionghoa, ditanya Pak Eko sio apa? Saya bilang siomay. Siomay enak dimakan. Nah, saya nggak bilang sio saya monyet lah, kambing lah, babi, nggak ada itu. Saya udah percaya Yesus, saya udah nggak percaya tradisi yang lain. Nggak boleh, di Alkitab nggak ada sio-sio apa begitu. Lantas ditanya bagaimana Pak? Iya menikah saja, nggak ada masalah sih persoalan itu. So, itu rekayasa manusia. Jadi saya bisa menikah. Kalau menurut saya boleh menikah saja. Terus dia tanya, Pak, kalau menurut orang Kristen, ya kita ini sebenarnya udah dalam Tuhan Pak, Katolik cuma yang paling baik menikah hari apa? Nah, ya tuh. Saya bilang malam Minggu. Kenapa? Pendetanya off. Pendetanya nggak khotbah malam Minggu, bisa kondangan. Kalau Anda undang begitu, dia ketawa, saudara. Oh iya, kalau gitu nggak apa-apa ya Pak, nggak apa-apa. Kalau kamu turutin daripada orang tua, saya nggak bisa apa-apa. Sebab hak individu ada di kamu berdua. Kalau kamu mau menikah juga, ya menikahlah. Ya, tapi mereka bilang tanggung jawab resikonya. Iya, saya tanggung jawab, pasti nggak ada apa-apa. Sebab itu seperti ramalan nasib begitu, itu rekayasa
manusia, ya, dengan segala 12 binatang. Tuhan Allah kita memanggil 12 suku Israel. Ya. Yesus memanggil 12 murid. Ya. Orang Tiongkok ambil 12 binatang. Dikaitkan dengan manusia, siapa. Jadi sifatnya seperti binatang, seperti ini. Saudara, ya kan Tuhan bilang nggak boleh. Tradisi dan adat istiadat nggak boleh. Markus 7 ayat 7, 8 dan 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajarannya mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat 9. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Nah, itu dari adat istiadat dibikin, saudaraku. Seperti apa yang mereka percaya dianggap kebenaran. Harusnya kebenaran firman Tuhan yang mereka percaya. Kan mereka udah orang walaupun Katolik tetap menyembah Yesus. Jadi saudara, untuk hal-hal ini saudara bertanya kepada Roh Kudus saja. Sebab Roh Kudus membimbing kita. Dia adalah penolong kita. Ya, semua segala sesuatu bisa diberitahu dengan kuasa Roh Kudus. Sebab keselamatan ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan direkayasa tentang ramalan nasib. Dan juga kalau tentang nubuatan, ya, saudara, itu beda. Nubuatan spontan, bukan dipelajari. Enggak ada pelajari. Saya sering kali di gereja, diundang gereja. Nah, saya biasa suka jabatan tangan setelah selesai kebaktian. Ya. Tapi ada salah satu, Pak, Bapak, Ibu tunggu sebentar. Ya, ntar saya mau bicara. Kenapa? Sebab ada perasaan roh seperti berbicara. Saudara, kalau roh berbicara bukan seperti Eko Hidayat, engkau doain orang itu, tidak. Ada seperti itu. Tunggu orang itu sebentar, engkau akan nubuat buat dia. Udah begitu aja. Setelah selesai, saya bilang, Tuhan ini gimana? Pak, dari suara saya, Bapak ini akan diberkati oleh Tuhan. Berkatnya luar biasa, Pak. Ya, mungkin di bulan depan. Dia bingung. Orang ada kerjaan, dagang sepi, kok akan diberkati? Itu nubuat, saudara. Bukan lu buat. Jadi begitu saya begitu, oh udah, mari saya doain. Saya doain doa berkat buat mereka berdua. Udah, saya udah lupa, saya nggak kenal orang itu siapa. Saya nggak tahu namanya. Udah, satu hari saya lagi jalan di mall, ketemu dia, Pak Eko, dari mana ya makan yuk sini yuk. Makan. Iya, ini restoran saya buka restoran, Pak. Dari buka sampai sekarang udah 3 bulan waiting list, Pak. Bener Bapak bilang itu rame. Bapak bilang itu, waduh, saya nggak kenal sama Bapak. Kapan saya doain ya? Bapak sih lupa, ya. Cuman saya ingat. Oh begitu, saya nggak tahu. Nah, itu nubuatan tidak dirancangkan. Dan juga saya tidak kenal orang itu. Ya, tidak ada menurut siapa, tanggal berapa lahirnya, nggak ada. Jadi itu spontan. Ada juga orang datang, saya lagi udah selesai khotbah, Pak, kepala saya tiap 2 menit nyut sakit. Berapa lama? 2 minggu. Pak, saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Ini kepala sakit terus. Kenapa ya, Pak ya? Aduh, saya nggak tahu. Tuhan yang tahu. Ada begitu, Pak doain saya, Pak. Dia datang setelah selesai kebaktian minta doakan, minta doain karena dia mau punya keyakinan. Ya, untuk saya doakan. Saya doakan sakitnya. Saya ngomong, karena itu hari, itu waktu ada kebaktian di lantai di mall, di lantai 4. Jadi setelah kamu ntar turun ke bawah, begitu injak bumi, kamu sembuh. Benar ya, Pak ya? Saya baik kaget. Waduh, kok saya ngomong begitu ya? Ya, saya juga bingung, saudara. Setelah turun di lantai dasar, nanti kamu akan sembuh.
Ya coba aja, saya bilang. Iya Pak, saya pulang turun. Benar, begitu dia turun langsung kepalanya sembuh, enak, udah nggak sakit. Sampai bertahun-tahun dia nggak sakit. Nah itu nubuatan. Bukan saya punya kuasa kesembuhan, bukan saudara. Ya itu saya nggak kenal, juga spontan. Kalau Tuhan mau memberkati orang itu melalui siapa saja bisa. Jadi bukan melalui saya. Nubuatan melalui siapa saja bisa. Sebab itu tidak ada rancangan manusia, itu rancangan Tuhan. Tuhan melihat hati mereka. Mungkin mereka suami istri kudus, mereka benar di dalam Tuhan, tidak ada tipu muslihat, maka Tuhan mau memberkati. Itu nubuat tanpa rancangan, tanpa saya tahu, mendadak kalau nubuatan gitu. Jadi nubuatan itu, saya pertegas ya Pak, nubuatan itu bukan sesuatu yang direncanakan oleh manusia, tapi ada gerakan daripada Roh Kudus untuk berbicara kepada orang yang kita tidak kenal. Terus yang kedua, nubuatan itu akan tergenapi kalau orang itu mempercayai, itu gimana Pak? Orang itu sih nggak bertanya, dia cuma memberi minta tolong pada saya bahwa dia sakit. Ya, yang satu, saya bakal baik nggak begitu? Enggak tanya, Pak saya kenapa saya sakit? Lagi tolong doakan gitu. Banyak kan orang minta doakan saja, nggak tanya benar nggak Pak doain nggak sembuh. Nah saya nggak berani bilang benar. Ya itu tergantung kuasa Roh Kudus. Kalau mereka percaya digenapi di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Baik Bapak Ibu, sangat jelas sekali Bapak Pendeta Eko Hidayat telah memaparkan bagaimana ramalan itu sesuatu hal yang tidak pasti. Walaupun Bapak Ibu masih percaya Feng Shui, CEO, atau yang hal-hal yang meramal masa depan, bertanya kepada paranormal, dukun, itu tidak pasti Bapak Ibu. Dari kesaksian dari Bapak Eko Hidayat ini sangat-sangat menjelaskan bahwa ramalan itu bukan dari Tuhan. Jadi tidak pasti. Nah, nubuatan itu adalah gerakan daripada Roh Kudus. Nah, apakah itu sesuatu hal, nubuatan itu sesuatu hal yang dibuat-buat manusia? Jawabannya tidak. Karena sangat jelas dari pengalaman Bapak Pendeta Eko, itu suatu hal yang ditaruh sama Tuhan. Dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dari cerita orang tersebut akhirnya tergenapi. Nah, Bapak Ibu, di dalam kekristenan sangat-sangat disayangkan banyak orang Kristen nih Pak masih percaya ramalan. Apa pesan Bapak kepada mereka yang masih percaya pada ramalan? Sebab lamaran nasib bukan kebenaran. Sebenarnya Allah mengatakan, ya engkau akan mengerti kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Dia bukan kebenaran, cuman apa yang mereka percaya dianggap itu benar. Harusnya yang kebenaran yang mereka percaya. Begitulah. Jadi sampai hari ini kita anak-anak Tuhan tidak percaya pada lamaran nasib. Seperti juga ada orang bertanya, Pak kalau beli rumah katanya tusuk sate nggak bagus? Tusuk sate. Ya, pindah rumah tuh hari apa Pak yang cocok? Untuk orang Kristen, biarpun rumahnya tusuk sate, ya biarpun hari apa, bagus saja. Ada orang yang minta tolong sama saya, Pak rumah saya tusuk sate Pak, cuman saya udah beli, apakah saya bakal beruntung Pak? Orang bilang tusuk sate nggak bagus. Saya bilang, Pak, Bu, tusuk sate bukan nggak bagus. Ya, ini adanya di komplek perumahan. Ya, tusuk sate itu kalau dulu itu jalannya panjang. Itu dulu ada kuda, ada delman, ada macam-macam. Itu kalau angin mentok tusuk sate ke rumah Anda, itu membawa bakteri, membawa kuman ke rumah itu. Banyak orang jadi sering sakit. Sakitnya nggak baik-baik. Tusuk sate sih rumahnya katanya. Sate apa? Saya bilang, ya ada yang bilang begitu. Mau beli rumah tapi tusuk sate, cuman lebih murah. Oh,
jadi lebih murah. Iya, lebih gede, lebih murah. Beli, saya bilang. Ya, kita makan satenya, buang tusuknya. Jadi itu saya bergurau pada mereka. Beli ya Pak, beli. Terus saya doain dan doa berkat sama Tuhan. Dari saudara-saudaranya 6 orang, dia yang paling beruntung, paling diberkati kehidupannya rumah tangga. Dia percaya pada Tuhan, bukan pada peramalan nasib. Ya, bukan kepada apa kata orang, apa kata Tuhan. Jadi melalui saya teman tanya begitu, dan saya doakan, saya berkati bagaimana cara memberkati rumahnya. Nah itulah doa berkat. Maka itu keselamatan, kerukunan, kesehatan itu penting sekali di dalam kehidupan rumah tangga kita. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pembicaraan hari ini dengan topik ramalan. Apakah itu benar dalam firman Tuhan, dan nubuatan itu sangat terbukti karena itu pesan dari firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kami mengundang kepada Bapak Ibu yang ingin sharing karena diberkati lewat kesaksian dari Bapak Pendeta Egu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu alami yang mirip dengan apa yang Pak Egu ceritakan, bisa menulis ke dalam kolom komentar. Dan kalau Bapak Ibu juga ingin konseling, nanti di channel kami akan ada nomor telepon. Bapak Ibu bisa menelpon ke nomor tersebut. Nanti ada tim yang akan merespon apa yang Bapak Ibu tanyakan mengenai seputar kebatinan, paranormal, kuasa kegelapan, hal-hal yang mistik Bapak Ibu, yang Bapak Ibu alami di luar dari nalar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa meng-SMS atau mau WA juga, atau juga menulis di kolom komentar. Silakan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu subscribe channel BTI Jakarta. Ajak sebanyak-banyaknya teman-teman Bapak Ibu dimanapun mereka berada, biar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Pak Egu, terima kasih buat hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan doa Pak. Silakan. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa pada saat ini kami boleh menerangkan sedikit mengenai kebenaran firman-Mu dan menjauhkan kami daripada segala mistik, segala kepercayaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membawa kami kepada bukan kebenaran tapi kepada kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu Bapak, kami ucap syukur bahwa hanya sedikit ini yang bisa disampaikan, dan akan hamba-Mu lanjutkan lagi untuk memberitahukan yang akan ditanyakan oleh para pendengar ini. Aku mencintai kau semuanya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Shalom.